Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan untuk kita pada hari ini, diambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pribadi yang baik ataupun suka menolong, ramah terhadap orang lain adalah satu hal yang sangat mudah dilakukan apabila orang itu adalah orang yang baik dalam kehidupan kita, memiliki kontribusi yang cukup besar, dan bahkan selalu ada di saat kita susah. Tetapi yang menjadi persoalan dalam nats ini juga dan kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi pribadi yang baru, kita harus bisa menjadi orang-orang yang ramah tanpa terlebih dahulu melihat segala perbuatan baik ataupun pertolongan yang dilakukan orang lain dalam kehidupan kita. Kita harus boleh menjadi pribadi yang ramah dalam artian tidak memikirkan keuntungan yang boleh kita terima ketika kita menolong seseorang. Bahkan amang dan inang, keramahan kita itu sendiri pun harusnya menjadi satu tanda bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Kristus dan selalu mengasihi Kristus. Tetapi yang selalu menjadi persoalan, keramahan ini juga ditunjukkan dalam hal yang negatif. Dalam artian amang dan inang, yang negatif di sini dalam rumah tangga, contohnya keramahan yang terjadi adalah ramah dalam berbicara, ramah dalam mengucapkan kata-kata yang kotor kepada istri, ramah dalam mengucapkan kata-kata yang mengutuk ataupun bahkan mungkin tidak membangun kepada anak-anak. Bahkan anak-anak juga sering kali mengeluarkan keramahan dari mulutnya untuk memberikan sumpah serapah terhadap orang tuanya. Begitu juga dalam kehidupan suami dan istri yang sering kali ramah sekali untuk berbicara dalam hal-hal yang negatif. Di samping itu pula, keramahan tadi akan terus selalu berkembang menjadi keramahan yang berbentuk fisik. Maka tidak jarang kita akan melihat dan mendengar, ya kan, banyak sekali rumah tangga orang-orang yang tidak lepas dari kekerasan rumah tangga atau KDRT, di mana sang suami memukuli istri dan bahkan ada anak-anak yang menyiksa orang tuanya. Dan tidak jarang juga amang dan inang sekarang istri yang turut serta menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dia menganiaya suami yang ada di dalam kehidupannya. Oleh karena itu amang dan inang, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan agar selalu menjadi pribadi yang benar-benar memegang teguh firman Tuhan, untuk menjadi pribadi yang boleh selalu mengingat bahwa kita ini adalah manusia yang tidak luput dari setiap kesalahan. Sehingga kalau kita berbicara tentang keramahan, kita layak untuk mendapatkan pertolongan, seolah-olah kita tidak pernah melakukan kesalahan, itu adalah sebuah kesalahan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena sampai hari ini pun tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak melakukan perbuatan dosa. Tetapi kita sebagai manusia biasa selalu sering juga mau masuk ke dalam perbuatan dosa, baik itu entah kita sengaja maupun tanpa kita sengaja. Oleh karena itu amang dan inang, marilah kita juga melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, secara khusus istri, suami maupun anak-anak kita, adalah orang-orang yang patut untuk menerima keramahan dalam posisi yang positif dari kita. Kita memberikan pertolongan bagi mereka, membantu menyiapkan segala kebutuhan,
membantu untuk memenuhi segala kebutuhan, menolong orang tua dengan sepenuh hati. Karena dikatakan juga di sini Amang dan Inang bahwa kita itu harus menjadi pribadi yang penuh dengan kasih mesra dan saling mengampuni. Kita harus jujur Amang dan Inang. Kita tidak mungkin boleh menjadi pribadi yang ramah kalau kita selalu mengingat setiap kesalahan orang lain. Oleh karena itu Amang dan Inang, ketika mungkin terjadi kekerasan ataupun keramahan dalam hal yang negatif di dalam rumah tanggamu, atau bahkan mungkin dalam kehidupan pekerjaan dan lain sebagainya, kau juga harus boleh bercermin diri dan melihat mungkin ada kepahitan yang masih kau simpan dalam kehidupanmu, sehingga kamu tidak menjadi pribadi yang ramah, tidak menjadi pribadi yang boleh menolong orang-orang yang ada di sekitarmu. Lihat ke dalam dirimu Amang dan Inang, lihat ke dalam hatimu, apakah benar kamu sudah menjadi pribadi yang ramah dalam hal yang positif dan boleh mengampuni orang-orang yang ada di sekitarmu. Biarlah kiranya Tuhan selalu menyertai kita di dalam menjadi pribadi yang ramah terhadap seorang dengan yang lain. Mari kita menjadi pribadi yang selalu hidup baru di dalam Kristus.